Kegagalan ini menyesakan saudara-saudara. Kenapa? Karena yang lolos ke Piala Dunia U17 itu Cina. Yang notabene dikalahkan Indonesia di pertandingan pertama. Tetapi karena perhitungan head to head, selisih golnya Cina itu lebih bagus. Ya, mau dikata gimana lagi lah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala Asia U17 sudah berakhir lah ya. Di grup B sudah berakhir dan tiket ke Piala Dunia U17 sudah ditentukan saudara-saudara. Seperti yang sudah saudara-saudara ketahui bersama, Indonesia akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah dalam 2 edisi sebelumnya kita ikut Piala Dunia U17. Indonesia ikut Piala Dunia U17 tahun 2023 sebagai tuan rumah. Kemudian 2025 kita lolos sebagai salah satu kualifikasi, lewat jalur kualifikasi. Dan sekarang saudara-saudara, sekarang Indonesia harus gigit jari setelah dipastikan, setelah resmi kekalahan dari Jepang pada pertandingan terakhir saudara-saudara. Pertandingan terakhir di Pitch A King Abdullah Sport City, di Jeddah saudara-saudara, hari Selasa malam waktu Indonesia Barat. 3-1 Jepang mengalahkan Indonesia. Aduh, beda kelas lah. Beda kelas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya saudara-saudara, kalau lawan Jepang memang beda kelas, beda level, beda kualitas, baik senior maupun junior. Mau gimana juga udah levelnya Jepang udah di atas. Dan terbukti saudara-saudara, terbukti kemarin waktu pertandingan U17 melawan Jepang itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jepang memang ya luar biasa lah saudara-saudara, solid di semua sektor lapangan. Sementara Indonesia ya saudara-saudara lihat sendirilah, saudara-saudara bisa menilai sendiri bagaimana cara bermain Indonesia ya seperti itu. Cara bermainnya tidak ada kemajuan, dan Jepang memang layak menang, layak lolos ke Piala Dunia, bahkan menjadi juara di grup B saudara-saudara. Ini sesuatu yang menurut saya memang pantas, wajar, layak. Indonesia gagal. Memang sejak awal juga sudah banyak keraguan. Sejak Piala AFF gagal, di Piala AFF juga banyak keraguan. Gagal di Piala AFF U17 tidak masalah, tetapi kan cara bermainnya buruk. Nah, itulah yang terjadi. Dan tidak ada perbaikan. Kemenangan melawan Cina itu juga karena faktor keberuntungan, faktor tendangan ke gawang yang kemudian lengah di menit-menit akhir. Kemudian setelah itu lawan Qatar itu terlihat jelas bagaimana kualitas Indonesia memang tidak sebagus yang diinginkan, yang diharapkan. Kemudian dan terbukti puncaknya ketika berhadapan dengan Jepang, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kegagalan dari Jepang ini juga memutus siklus 2 tahun, 2 edisi berturut-turut kita ikut Piala Dunia saudara-saudara. Kegagalan ini tentu saja banyak mengecewakan. Dan yang paling menyesakan adalah tim yang lolos dari grup B itu Cina, yang notabene dikalahkan Indonesia pada pertandingan pertama. Kenapa demikian? Karena kan sejak awal kita sudah membahas itu, bahwa di sini head to head. Dan kalau Qatar lolos ke Piala Dunia, finish di peringkat pertama atau peringkat kedua grup B, maka akan ada tiket ketiga.
tiket dari peringkat ketiga terbaik untuk menggantikan Qatar. Dan karena Cina yang lolos, Cina yang lolos, ya otomatis tidak ada tiket tambahan pengganti Qatar. Qatar tetap lolos ke Piala Dunia, tetap ikut Piala Dunia U17 karena mereka tuan rumah Piala Dunia U17 sampai 2029. Jadi di grup ini memang menyesakkan bagi Indonesia karena 3 negara akan ikut Piala Dunia sementara Indonesia gigit jari. Setelah pada 2 edisi sebelumnya kita ikut Piala Dunia. Kenapa? Karena memang sistem yang diterapkan, yang dianut adalah head to head. Head to head, kemudian selisih gol. Kalau poin sama, dan ini yang terjadi, ini unik. 3 tim Indonesia, Qatar, Cina punya poin yang sama dan masing-masing saling mengalahkan. Indonesia mengalahkan Cina, Qatar mengalahkan Indonesia, Cina mengalahkan Qatar. Nah, dalam posisi seperti ini saudara-saudara saling mengalahkan, maka yang dihitung adalah selisih gol. Nah, selisih gol. Masalahnya kan Indonesia setelah menang 1-0 lawan Cina, kemudian kalah 0-2 lawan Qatar, dan kemudian kalah 1-3 dari Jepang. Itu berarti Indonesia -3. -3. Buruk sekali selisih golnya saudara-saudara. Kok -3? -1 ya? -1 atau -3? Pokoknya selisih golnya Indonesia menjadi -3 secara total. Dan kalau head to headnya itu berarti Indonesia -1. Nah, sementara Cina itu secara total dia 0. Kemudian Qatar itu -2. Tetapi kalau berdasarkan head to headnya, Cina itu +1, Qatar 0, Indonesia -1. Jadi ya mau dikata gimana lagi, itu akibat kesalahan Indonesia sendiri yang tidak mampu mencetak gol ke gawang Cina lebih banyak, atau ke gawang Qatar, atau ke gawang Jepang, hanya bisa memasukkan 1 gol dan kemudian kalah. Kegagalan ini harus dijadikan pelajaran, saudara-saudara. Harus dijadikan pelajaran. Ya, pemain kita selamatkan lah. Pemain ini masih bisa berkembang karena mereka masih U17. Mereka masih bisa berkembang. Yang harus dirombak adalah tim kepelatihannya. Pelatih kepala, asistennya semua harus dirombak. Pemainnya nanti biarkan dia berkembang. Kan ini dia masih U17. U17 ada yang masih usia 15, ada yang usia 16. Kalau usianya masih memungkinkan nanti dipakai di tahun depan, U17 tahun depan masih dipakai. Yang sudah melewati U17, yang habis kemungkinan umurnya tahun depan sudah tidak 17 lagi, ya dipakai di U18, U19, U20. Itu biarkan pemainnya berkembang. Pemain nggak perlu kita salahkan, nggak perlu dihujat, nggak perlu dicaci maki, karena pemain mereka hanya menjalankan perintah dari pelatih. Nah, dan pelatih itu ada di situ setelah ditunjuk oleh pengurus PSSI. Itu. Jadi yang paling bertanggung jawab pertama adalah pengurus PSSI, kedua pelatih. Pemain nggak usah kasih mintain tanggung jawab, nggak usah. Karena mereka bermain, mereka masih muda, tugas mereka masih panjang, mereka masih bisa berkembang nanti ke depan. Mana tahu ya, kita nggak tahu ya pemain-pemain yang sekarang ini gagal lolos ke Piala Dunia. Mana tahu nanti tahun 2034 itu membawa Indonesia ke Piala Dunia, atau 38, atau 30 berapa juara Piala Asia, kita nggak tahu. Karena U17 itu hakikatnya adalah development, pengembangan saudara-saudara, development, pengembangan. Mereka masih harus dimatangkan terus, diberi kesempatan bermain di kompetisi liga yang benar, bukan liga yang jadi-jadian, bukan liga yang isinya klub-klub siluman, bukan, tetapi liga yang benar-benar liga dengan kompetisi yang bagus, kemudian yang pelatihnya, pengurusnya, pemainnya berorientasi kepada pembinaan, bukan instan hanya mencari kemenangan. Nanti kalau kalah, tawuran, tendangan kungfu, bukan kayak begitu. Jadi pemain biarkan dia berkompetisi. Ya di atas ini saya nggak tahu ada jenjang apa lagi di kompetisi. Tetapi ya ini harus diselamatkan. Pemain-pemain ini masih bisa berkembang, mereka masih ada waktu dan masih panjang.
Tetapi untuk pelatih ya sudah, U17 pelatih Kurniawan dan teman-temannya dan rezimnya dianggap gagal, mau tidak bisa diberi kesempatan lagi untuk melatih tim nasional Indonesia. Biarkan dia nanti melatih klub dulu, membuktikan di level klub. Kalau berhasil baru diberi kesempatan kedua melatih tim nasional di level junior atau senior atau apa terserah. Tetapi untuk saat ini dengan kegagalan ini, ya mau tidak mau Kurniawan harus out. Untuk di level U17 ini, saudara-saudara, tahun depan kan masih ada Piala Dunia lagi. U17 masih ada Piala Asia lagi. Jadi, langkah yang harus dilakukan oleh PSSI segera setelah mereka tim ini pulang ke Jakarta adalah dibubarkan, kemudian bentuk tim baru untuk tahun depan. Jadi, ada waktu proses selama 1 tahun. 1 tahun kurang lebih 1 tahun untuk persiapan mematangkan skuad ke Piala Asia tahun depan. Otomatis Indonesia akan ikut kualifikasi Piala Asia. Ikut kualifikasi Piala Asia, kemudian Piala Asia nggak perlu menjadi tuan rumah. Biarkan dia berkembang secara mental main di negara lain, supaya mentalnya terbentuk, karena Piala Asia, Piala Dunia juga akan ada di Qatar. Jadi itu mulai dari sekarang bentuk cari pemain. Kalaupun sudah ada pemain yang dari IPA, Elite Pro Academy U17, U16, ya itu dikumpulkan jadi satu, diseleksi. Kemudian pelatihnya yang paling penting, pelatihnya disiapkan siapa. Nah, kemudian fungsi Simon Tahamata itu juga dioptimalkan. Sebagai talent scouting itu dia harus dioptimalkan. Jangan, tampaknya akhir-akhir ini Bapak Simon Tahamata kemana saya nggak tahu. Apakah dia dilibatkan dalam pembentukan U17 kali ini di Piala Asia dan kemarin di Piala AFF atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi tampaknya Bapak Simon Tahamata, Om Simon ini sudah kehilangan, kayaknya sudah kehilangan panggung ya. Saya nggak tahu ya. Makanya kalau dia masih selaku talent scout di tim nasional Indonesia, ya dimaksimalkan nanti untuk tahun depan Piala Asia 2027, U17 2027, Piala Dunia U17 2027, karena masih ada satu. Jadi waktunya panjang. Kalau kemarin ini tim ini memang saya anggap itu waktunya terlalu pendek mereka, karena setelah Nova Arianto transisi ke Kurniawan itu terlalu pendek. Jadi ya memang secara adaptasi memang agak kurang lah. Agak kurang, apalagi ini pemain muda, pemain junior itu biasanya mereka butuh adaptasi lama. Beda dengan pemain senior yang sudah profesional, yang sudah matang di klub, itu biasanya adaptasinya singkat saja. Tetapi kalau pemain junior begini, pemain remaja, pemain U17, U16, U18, U19, itu biasanya itu jangka waktunya lama adaptasinya. Nah, dan kemarin itu kan terjadi transisi dari Nova Arianto ke Kurniawan yang relatif singkat waktunya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor. Karena itu memang tim ini harus benar-benar jadi pelajaran, harus berkaca untuk ke depan, jangan sampai terulang, sehingga persiapannya jauh-jauh hari, setahun sebelum Piala Asia U17 itu wajib dilakukan segera, saudara-saudara. Ini agendanya apa, saudara-saudara? Tim nasional ya nggak ada. Senior ada FIFA Matchday nanti Juni tanggal 5 dan tanggal 9 lawan Mozambik, lawan Oman. Kemudian U19-nya ada Piala AFF. Piala AFF U19 yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara. Nah, kemungkinan itu akan menjadi panggung politik Bapak Gubernur. Itu di situ karena sponsornya adalah Bank Sumut. Nah, bank miliknya pemerintahannya Bapak Gubernur yang terhormat. Itu yang klan dari Oslo itu. Itu jadi ya kita dukung aja. Kita nggak usah bahas politiknya, kita mendukung aja di situ. Nanti tim yang tampil U19 itu adalah timnya Nova Arianto yang dalam pembagian grup kemarin akan bertemu dengan Vietnam. Tidak masalah karena ini tidak ada agenda Piala Dunia U20 juga belum ada. Mungkin tahun depan kalau nggak salah ya, Piala Dunia U20-nya baru ada. Beda U20, U19 beda dengan U17 yang Piala Dunianya tiap tahun.
digelar di Qatar sampai 2029. Otomatis Piala Asianya juga harus mengikuti setiap tahun karena Piala Asianya akan menjadi ajang kualifikasi Piala Dunia. Sementara U19, U20 tidak ada, tidak setiap tahun. Sehingga yang ada tahun ini hanya Piala AFF U19. Nah, itu kalau tidak ada ajang di level Asia yang dipertaruhkan, ya mau tidak mau U19 harus menjadi juara di turnamen ini. Apalagi mayoritas pemain yang akan tampil di U19 ini adalah jebolan U17 yang waktu itu, yang tahun lalu ikut ke Piala Dunia U17 dengan pelatih yang sama, dengan pemain-pemain yang mayoritas masih sama kecuali Fadly Alberto, karena Fadly Alberto kena sanksi 3 tahun dari PSSI akibat tendangan kungfu. 3 tahun, saudara-saudara. Liga 4 di Jatim sama di DI aja, sama di Jawa Tengah aja, tendangan kungfu seumur hidup hukumannya. Masa di level nasional hanya 3 tahun? Nah, jangan-jangan ada lobby nih. Itu aneh, saudara. Walaupun ini pemain muda masih bisa dibina, tetapi ya bukan sebuah pembenaran lah kalau pemain muda hukumannya lebih ringan dari pemain tua, karena kesalahannya fatal sekali. Sama-sama melakukan tendangan kungfu seolah-olah bola itu adalah karate, pencak silat. Nah, itulah saudara. Dan ini tim ini nanti ya ditargetkan untuk menjuarai Piala AFF U19 dan saya rasa punya potensi untuk juara. Terlepas dari turnamennya sendiri akan jadi panggung politik si bapak itu atau tidak, saya nggak peduli, bullshit lah, bodo amat. Yang jelas ini tim ini U19 ini punya peluang untuk menjadi juara AFF U19. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari mana? Kota Kinabalu sampai Santa Fenang. Untuk melihat dokumen kelahirannya Fagundo Garces dan Immanuel Macuca. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin secara bebas. Yang penting sopan. Tadi saudara-saudara, tadi kita membahas kegagalan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 akibat kekalahan dari Jepang di pertandingan terakhir. Kekalahan 1-3 dari Jepang, setelah sebelumnya juga dikalahkan Qatar 0-2, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Cina di pertandingan pertama. Kekalahan ini, kegagalan lolos ke Piala Dunia U17 ini menghentikan siklus positif U17 yang dalam 2 edisi sebelumnya tampil di Piala Dunia U17. Dan lebih menyesakkan lagi karena ternyata yang lolos ke Piala Dunia U17 di grup B ini selain Jepang adalah Cina. Cina, saudara-saudara, Cina yang di pertandingan pertama dikalahkan Indonesia 1-0. Nah, jadi mau gimana ya? Mau gimana ini? Mau gimana? Cina lolos setelah unggul selisih gol dalam head to head 3 tim. Cina plus 1 di head to head 3 tim ya. Cina plus 1, kemudian Qatar 0, Indonesia minus 1. Nah, sementara selisih gol secara umum Cina 0, Qatar minus 2, Indonesia minus 3. Jadi ya mau dikata gimana lagi, itulah pentingnya pemahaman peraturan pertandingan sebelum tampil di sebuah turnamen. Sehingga kita tidak asal-asalan bermain, tetapi berpikir menggunakan logika. Kalau kita ketemu lawan ini nanti hasilnya bagaimana? Kalau kita ketemu lawan kita menang dengan ini, kita kalah dengan tim ini, bagaimana hasilnya ke depannya? Kayak begitu. Itu perlu pemikiran pelatih yang secara holistik menilai aturan pertandingan. Jadi nggak hanya asal gerusah-gerusu, gerudak-geruduk, seplak, jedak-jeduk. Nah, kayak begitu enggak. Main bola nggak kayak begitu. Main bola harus menggunakan otak juga, logika digunakan, pikiran yang jernih,
menganalisis secara holistik, secara menyeluruh. Ini kalau lolos bagaimana? Apakah cukup satu kemenangan, cukup seri aja? Itu bagian dari taktik, bagian dari strategi yang harusnya dipikirkan oleh pelatih itu matang-matang, bukan hanya soal masalah teknis dan soal masalah memberi semangat. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh tidak lebih berguna. Salam olahraga dan merdeka.